Selamat datang teman-teman trader investor, selamat datang di cuan-cuan saham, di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis, tanggal 8 April 2021, hari yang sangat berbahagia. Kenapa berbahagia? Nanti langsung aja kita analisa. Pokoknya, wah asik ini harusnya. Buat teman-teman yang ngikutin cuan-cuan saham terus ya. Harusnya sekarang posisi udah bisa ya setidaknya floating profit 5%-an lah, itu harusnya udah bisa kalau kemarin ngikutin. Oke, tadi juga siang jam 12 saya sudah ngupload ini. Halo teman-teman. Netizen bertanya, cuan-cuan saya menjawab. Sudah saya jawabin kemarin. Tadi saya upload jam 12. Jadi buat teman-teman yang kemarin tanya, itu udah saya jawabin semua. Bisa dicek jawabannya di sini ya. Yang minta analisa dan lain-lain seperti itu. Terus juga buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, silahkan komen aja di YouTube atau di DM Instagram, atau kalau misalkan ada kritik saran juga disampaikan. Insya Allah bakal selalu saya balas ketika kalau saya udah ada waktu ya. Dan mungkin untuk yang tanya jawab itu bakal saya bikin videonya 2 hari sekali atau ya 2 hari sekali lah, karena ternyata 3 hari sekali pun uploadnya masih 1 jam ya. Harapan saya tanya jawab itu cukup 30-40 menitan aja, tapi ternyata karena ketumpuk yang tanya banyak sekali, saya bikinnya sampai 1 jam. Mungkin seperti itu. Buat yang jawabannya belum terjawab di video tadi, bakal saya jawab di video selanjutnya. Itu aja. Sebelumnya support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tinggal pencet-pencet aja ya, like, comment, share, atau subscribe. Tuh, tapi itu sangat berarti buat content creator seperti saya ini. Benar-benar berarti. Itu aja. Nah, kita langsung aja untuk oh ya, jangan lupa nyalain juga notifikasinya, karena bakal ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat. Itu analisa setiap hari IHSG, bisa buat insight masukan teman-teman ya. Hari Sabtu ada metode trading, nanti Minggu ada watchlist saham-saham potensial. Nanti juga ada netizen tanya jawab 2 hari sekali. Langsung aja kita ke foreign flow dulu. Hari ini asing masih jualan 500 miliar, tapi indeks sudah membaik ya. Ya sebenarnya kita tinggal perlu menghindari aja saham yang baru dibuangin bandar. Asing pun juga bisa jadi bandar, tapi di saham-saham tertentu gitu. Jadi tinggal kita hindari aja. Nah, dengan penjualan tertinggi masih dipegang Bank BCA, tuh net sale masih 393 miliar. Kedua ada Astra 78 miliar, ketiga ada S Hardware 39 miliar. Lalu selanjutnya ada SMGR dan Alfamart. Nanti kita bakal analisa juga. Lalu masuk ke netbuy. Nah, ini MVP-nya hari ini gila sekali. Nanti saya analisa ini. Bank BRI. Itu yang kemarin ngikutin cuan-cuan saham ya. Wah, itu udah double-double cuannya. Dapat capital gain, harusnya dapat dividen juga itu. Itu nanti kita analisa lagi. Lalu setelah itu ada United Tractor, dan yang ketiga ada Gudang Garam. Setelah itu ada Telkom. Tuh untuk net foreign buy. Langsung aja kita masuk ke teknikalnya IHSG dulu, yang menurut saya sudah semakin baik ya. Kemarin roadmap saya seperti ini. Jadi ini penan, terus dia sudah bottoming pertama, terus ini sudah kedua. Harusnya ini bakalan ada swing high, yang artinya silakan, tapi ini berdasarkan analisa saya ya. Kalau teman-teman tidak cocok ya tidak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman cocok, silahkan mulai bisa isi amunisi, alias beli saham-saham yang mau digunakan untuk swing naik, biar modalnya keangkat. Nah, sahamnya gimana? Cari yang dia masih disupport, yang belum recover. Kalau yang udah pada terbang-terbang duluan, jangan dikejar, takutnya nyangkut. Masih banyak saham-saham yang belum balik ya. Setelah dia turun ini, yang belum balik itu masih ada banyak. Tinggal dicari aja yang dia di area support kuat, belum pembalikan, atau yang katalisnya bagus, masuk langsung naik gitu. Ikut satu swing ini. Nanti kalau udah di area atas ini, nah mulai kurangi porsi. Nanti kalau baru swing low, yaudah bisa ngapa-ngapain dulu, cari kegiatan yang lain. Terus kalau udah di bottoming lagi, masuk lagi. Tinggal gitu, kita ngikutin pasar. Jadi jangan sampai kebalik ya. Malah jangan takut, kan kalau kata Warren Buffett itu kan, be fearful when other are greedy, and be greedy when other are fearful. Kalau saya nangkepnya, be fearful when other are greedy. Takutlah ketika orang itu tamak. Kenapa? Ya karena kalau saham-saham udah terbang, harusnya kita takut. Karena udah bakalan ada yang take profit,
ada yang bakalan jualan, guyur, dan lain sebagainya. Tapi be greedy, tamaklah ketika yang lain takut, alias ketika saham-saham itu merah, tamaklah di situ, serok gitu. Jadi masuk tuh ketika merah, jual ketika hijau, jangan kebalik. Tinggal kita cek aja bottomingnya gimana. Nah ini kalau menurut saya IHSG nggak perlu kita cek panjang-panjang lah ya. Menurut saya ini saya yakin harusnya dia swing ke atas. Tapi kalau misalkan miss, ternyata besok tahu-tahu ada prank gimana, ya mentok-mentok ke penan ini dulu. Teman-teman bisa mulai kalau pengen tahu bottomingnya lagi ya tarik aja garis penan ini nanti ke berapa. Cuman kalau dilihat hari ini dia udah breakout higher sebelumnya, artinya ini bukan dead cat bounce lagi. Lagian kalau nggak salah ini three white soldier ya, harusnya besok hijau lagi ini. Kalau dilihat dari pattern candlesticknya. Tuh, tapi kalau misalkan merah ya setidaknya ke sini. Yang pasti kalau trading ya masuk di angka yang bagus, support yang bagus, terus pasang stop loss. Itu aja. Cuman kok untuk satu swing ini menurut saya sampai akhir April lah harusnya IHSG ini masih bullish. Itu dia. Untuk sekarang 6071 ya support sama masih di 6000 karena dia udah tembus 6000 ya, atau mungkin karena dia respect Fibonacci, kita pakai juga Fibonacci-nya. Nah, kemarin kan gini ya. Dia turun dari 0,618 pun closingnya tetap di area 0,618 sampai 0,65 karena itu golden pocket. Ibaratkan barang ini udah diskon 65% gitu. Banyak yang beli di situ gitu. Makanya harga malah naik. Nah, sekarang dia ketahan di Fibonacci 0,5. Nggak tahu ya ini udah breakout atau belum. Cuman harusnya sih sudah karena di sini Fibonacci 0,5-nya itu ada di area 6063, sedangkan hari ini closingnya 6071. Jadi kalau misalkan tarian saya ini tepat ya, nggak mau saya perdetail aja. Kalau misalkan tepat, ya harusnya Fibonacci 0,5 ini udah bisa jadi support. Artinya support terdekat ada di 6063 atau area 6064. Itu support terdekat. Kalau misalkan jebol ke 6000, kalau jebol ya ke 0,618 lagi nih, ke 5986 nih. Cuman kalau menurut saya udah nggak jebol lain lah. Apalagi candlesticknya kayak gini, IHSG juga semakin membaik. BBRI-nya siap ngangkat ini. Tuh, itu untuk IHSG. Jadi support terdekat 6063, target 6141. Itu Fibonacci 0,382. Mungkin nanti di 0,6141 0,382 area 6141 itu bakalan agak berat ngebreaknya. Tapi kalau breakout ya udah lanjut terus. Pokoknya target 1 bulan inilah ya, April ini dia sampai sini. Swing high. Nah, kita nanti analisa setiap hari aja. Tuh, itu untuk IHSG yang pasti trading plan harus siap. Nah, langsung aja kita masuk ke beberapa saham pilihan. Ini nanti banyak yang kita bahas yang hijau-hijau ini ya. Nyenengin lah kalau kayak gini. Ke merah-merah dulu lah ya. Kita ke BBCA yang masih dijualin asing. Menurut saya tidak masalah. Kemarin saya juga menganalisa ya. Hari ini volumenya tapi lumayan buangannya. Tuh. Sekarang dia di Fibonacci 0,618. Malah ini sebenarnya titik bagus kalau teman-teman mau entry di BBCA. Nih, resiko kecil dan terbukti di Bank BRI dia udah mantul ya. Wah, itu yang dapat BRI saya selamatin banget itu. Udah dapat di harga bagus banget, dapat dividen kemarin 5 April ya. Dah tinggal ikut swing ke atas dapat capital gain, dapat dividen. Ini BBCA juga kalau teman-teman berani ya, atau bukan berani juga sih maksudnya. Kalau pengen masuk ke BBCA atau average down, masuklah sekarang karena ini dia di harga murahnya ini. Selama dia belum jebol 30.000, kalau yang nyangkut di atas, kalau mau tambah muatan, masuknya sekarang. Ingat ya tadi ya, beli waktu merah, jual waktu hijau, jangan kebalik. Kalau kebalik, yang ada nyangkut terus, waktu hijau kita FOMO, kita beli di pucuk, nanti ada koreksi, kita takut jual. Ya, itu yang bikin modalnya habis. Psikologi harus dijaga, trading plan harus dijaga, money management harus dijaga. Ini kalau menurut saya masih oke BBCA ini. Apalagi kita tahu fundamentalnya bagus banget Bank BCA ini. Mau bagi dividen juga minggu ini cumdit. Nah tuh lumayan lah, Rp400 per lembar kalau nggak salah. Atau berapa nih saya cek ini BBCA. BBCA, nah kan tanggal cumditnya tanggal 7. Oh udah kemarin ternyata. Udah kemarin cumditnya. Rp432. Ya ini lumayan juga sebenarnya yieldnya ya. Kalau harga sekarang di 30.000 ya 1%-an lebih lah, hampir 2%. Lumayan, dapat calon capital gain, dapat dividen juga.
Kalau menurut saya, tapi itu ya, kalau saya ditanya, Mas kapan harga itu naik? Saya nggak tahu karena saya bukan bandar. Karena yang naikin barang tuh bisa bandar gitu. Naikin emiten tuh bandar. Cuman kalau misalkan pertanyaannya, Mas kalau aman belinya di mana? Nah, kita bisa pakai level-level itu tadi. Dan kalau menurut saya kalau average di BBCA udah oke ini. Atau teman-teman mau entry di BBCA juga oke juga. Atau kemarin masuknya malah dapat dividen juga, itu mantap. Slow aja, dia juga udah semakin ke bawah ini RSI-nya, harusnya sebentar lagi ada pantulan. Nanti kita lihat di analisa BBRI. Tuh, selama BBCA nggak jebol 30.000, tidak masalah. Tapi kalau jebol 30.000, ya udah cut loss dulu, karena nggak ada yang tahu juga bahkan gimana. Tapi kalau ini sekarang di area yang bagus. Tuh, target ke 33.000 karena di situ resisten. Tapi kalau bisa breakout 33.000, ya nge-swing ke atas. Tuh, mungkin kalau misalkan kita tarik ya dari kemiringan sebelumnya, misalkan ini, nah kemiringannya kan kayak gini nih. Asumsikan dia naik gitu ya. Nah, mungkin dia bisa ke sini nih, 46.000. Tapi September. Cuman saya yakin bisa ke situ. Dia kan udah wave keberapa ini. Ya nggak tahu lah, pokoknya arah yang masih ke atas lah untuk tren ini BBCA ini. Selalu aja nyangkut di BBCA itu bukan nyangkut namanya. Tuh, next kita ke Astra yang masih konsisten dijualin asing ya. Dia hari ini merah, tapi kalau misalkan kita lihat ya, sebenarnya nggak turun dari kemarin. Ya turun sih beberapa tick doang, karena closingnya kemarin di sini ya. Hari ini closingnya di sini. Volumenya juga masih kecil. Kalau menurut saya ini cuman belum kebagian jatah aja naiknya gitu. Sekarang juga di area-area yang bagus lah untuk entry sampai ke 5.200 ini. 5.300 sampai 5.200 itu area bagus untuk entry. Tuh. Tapi kalau 5.200-nya jebol, apalagi 5.000 jebol, mending exit dulu. Tuh, resiko kecil di sini. Anggaplah kita masuk di sini ya, 5.300, terus pasang malah Fibonacci. Kita masuk di 5.300. Pasang stop loss-nya di 5.000. Nah, ini cuma 5% gitu resikonya itu. Oke, kalau misalkan 5.000 kebesaran, pasanglah di 5.100 lah. Nah, cuma 3% resikonya ini kalau dia sampai jebol 5.200. Targetnya ya lumayan ini, kalau misalkan kita mau ikut swing high ya. Tapi ya ini bukan saham yang sehari arah gitu, enggak. Jadi ya kenaikannya ya mungkin kayak gini kalau dia baru ngebull nih ya. Gini, naik turun tapi arahnya ke atas kayak gitu. Dan menurut saya ini jatahnya harusnya sekarang ya. Ini dia juga di area support. Itu aja, selama dia nggak jebol 5.000, 5.200 sama 5.000, nggak masalah. Itu Astra. Yang ketiga, sekarang kita analisa masuk ke yang hijau-hijau lah, karena banyak yang hijau-hijau nih. Ah, kita ke BBRI. Tepuk tangan dulu nih buat yang kemarin pada berani nyerok BBRI. Keren. Nah, ini ya. BBRI dia masih di trennya waktu tarian kemarin. Dia masih di tren, terus juga hari ini naik 3% dengan volume yang lumayan, sudah mantul dari area oversold-nya ya. Tuh, kemarin saya rekomen BBRI itu waktu di 2 ini. 6 April sama 7 April. Karena 6 April itu udah ada konfirmasi pantulan ya. Kalau di 5 April sebenarnya agak nekat karena dia belum ada pantulan. Tapi kalau teman-teman bisa ngecek Fibonacci ya sebenarnya ini paling bagus. Karena 5 April kan cumdet kan. Wah, kalau yang dapat di 5 April nih keren sekali nih yang kemarin bisa nyerok nih. Dapat dividen di 5 April sekarang udah plus berapa persen nih? 3%. Tinggal ikut nge-swing ke atasnya aja. Gitu. Tuh, dan sekarang ya dia udah mulai menjauh dari area sehatnya. Nih ya. Kemarin kan gini, di area Fibonacci 0,618 sampai 0,65. Nah, itu yang dimaksud apa ya? Support kuat tuh di situ itu, 0,618 sampai 0,65. Kalau teman-teman sekarang menemukan saham-saham yang masih ada di situ, yang dalamnya bagus, katalisnya bagus, fundamentalnya bagus, share aja, potensinya bakal naik. Tinggal tunggu waktunya aja. Mungkin hari ini sektor apa, besok sektor apa, kayak gitu. Tuh. Tapi kalau misalkan udah mulai naik ya hati-hati aja gitu, jangan FOMO. Dan ini kelihatan ya, Bang BRI hari ini high-nya 4360, tepat berhenti di Fibonacci 0,65 karena memang 4360 itu resisten. Tuh, high-nya 4360 kan. Jadi PR-nya Bang BRI di 4360 ini.
Tuh PR-nya dia. Kalau misalkan teman-teman pengen entry ke Bank BRI, ya sebenarnya kalau buat jangka panjang sih asal masuk aja nggak masalah, ini bank bagus gitu. Tapi kalau misalkan mau trading ya lebih baik kalau dia udah breakout 4630. Jadi dia breakout 4630, retest di 4630, entry terus ikut naik. Kalau nggak, kalau dia koreksi lagi ke 4200, entry lah di situ karena itu angka terbaik. Seperti itu menurut saya untuk BBRI. Arahnya masih ke atas kalau menurut saya. Karena ini yang bakal ngangkat IHSG tadi ya, berdasarkan analisa saya tadi yang harus ngangkat IHSG ke swing high-nya ya, harus Bank BRI. Karena kalau Bank BCA, ya sebenarnya udah mulai kelihatan bottoming-nya juga sih. Dia udah di Fibonacci 0,618. Bentar lagi BRI BCA ngangkat, ya udah IHSG bakal ngebul. Tuh Bank BRI. Dia juga udah nggak dijualin asing lagi ya. Hari ini bahkan asing net buy walaupun tidak terlalu besar, 74 miliar. Next kita ke United Tractor kali ya. Jarang kita bahas. Nah, ini juga dia udah mulai ada pantulan ya. Di sini area demand-nya dia 21.000. Sebelumnya kan dia support. Nih. Di sini kan area supportnya dia ya. Dia mantul dari 21.000 langsung ngebul. Nah, ini dia juga mantul lagi dari 21.000. Ini juga saya melihat ada double bottom ini. Tapi kayaknya targetnya udah hit sih untuk double bottomnya ya. Jadi mungkin nanti kalau misalkan bagusnya bisa tunggu retest ke 22.000. Sekarang kan 22.500 ya. Kalau dia masuk ke area 22.000 itu base entry-nya kalau menurut saya. Nah, itu kan juga area support ya, 22.000 ini di sini. Dia mantul dari 22.000. Jadi kayaknya kalau menurut saya dilihat dari candle-nya juga ya, dia bakalan koreksi dulu untuk United Tractor ini. Tuh, base entry-nya 22.000 untuk target mungkin ya kesinian lah 24.000. Tuh untuk United Tractor kalau trading jangka pendek ya. Karena sekarang dia juga baru dapat katalis ya, salah satu saham batu bara. Ini cakep lah harusnya United Tractor ini. Next kita ke Telkom kali ya. Telkom sebenarnya masih sama juga sih. Analisanya juga masih sama. Ini ya, dia masih di trendline ini nggak masalah lah. Masih mirip-mirip sama kemarin deh. Saya lanjutin aja deh. Tuh, ini juga kelihatan dia baru mencoba membuat yang namanya symmetrical triangle. Tunggu aja breakout-nya. Harusnya ngebut nanti. Tapi kecil sih symmetrical triangle-nya. Setidaknya kalau dia breakout symmetrical triangle ada potensi untuk ngebreak 3.600. Habis itu baru ngebut. Cakep ini Telkom ini. Selama dia nggak jebol trend, hold aja. Slow aja di saham-saham kayak gitu. Teman-teman tuh nggak di saham-saham gorengan kok. Kalau di saham-saham kayak gitu nyangkut nggak masalah. Itu untuk Telkom. Next kita ke Unilever kayaknya menarik nih. Unilever tapi candle-nya kurang bagus ya. Walaupun hari ini dia akumulasi asing. Mungkin yang kayak gini kita lihat dalamnya aja. Normal akumulasi ya dari ZP ini. Tapi candle kurang bagus. Dan kalau misalkan kita lihat di sini ada penolakan dari MA50. Artinya ya resistennya ini MA50 gitu. Untuk sekarang berarti base entry-nya di sini 6.500 lah, area 6.500 sampai 6.600. Karena 6.600 ini kan ada support juga ya. Sebelumnya dia bikin hammer di sini, tuh 6.600 sampai 6.500 itu base entry-nya Unilever. Untuk targetnya 6.800 dulu. Karena itu MA50 ya, garis ungu ini. Kalau bisa breakout 6.800 menurut saya cakep ini. Tanda-tanda pembalikan arah kecil dulu lah. Ini udah double bottom ini dia. Kalau bisa breakout ya. Dilihat dari RSI-nya juga udah terjadi bullish divergence. Ini dia arahnya ke bawah, tapi ini arahnya ke atas ya. Harusnya tinggal nunggu tanggal mainnya aja sih. Ini. Dan mungkin ini salah satu sektor yang bisa ngangkat IHSG ya. Karena dia belum recover sendiri. Consumer goods ini. Tuh kalau dia naik ya bakal ngebantu ngangkat IHSG gitu. Karena bobotnya consumer goods ini berat-berat ya. Unilever, ICBP gitu. Masih menarik kalau menurut saya, resiko masih kecil kalau entry sekarang. Dan dilihat dari divergennya ini sebenarnya udah menarik juga. Kalau teman-teman yang mau investasi jangka panjang, ya kalau investasi jangka panjang sih bagusnya tunggu dia breakout downtrend ini. Nah ini kan dia downtrend kan. Kalau mau investasi jangka panjang, tapi kalau lebih jangka panjang lagi sebenarnya sekarang potensinya lebih besar gitu loh. Karena dia teman-teman bakalan dapat lebih murah lagi. Karena kalau dia udah breakout ini, ya dia bakalan uptrend kayak gitu, uptrend atau sideways. Karena pilihan trend itu kan cuma 3, downtrend, uptrend, sideways. Kalau downtrendnya jebol, ya dia bakalan sideways. Kalau nggak uptrend, kalau uptrendnya jebol, ya dia bakalan sideways atau downtrend. Dah gitu aja, opsinya cuma 3. Tuh yang pasti ini saham bagus kok.
mau buat investasi juga masih oke. Ini area segini ya kalau entry di segini. Sebelumnya juga jadi support 6.600 ini. 6.600 ini support bagus Unilever. Next kita bahas apa ya? Kayaknya kita masuk ke yang merah-merah. Apa nih yang menarik nih? Kurang menarik ya. Kita masuk ke yang hijau-hijau aja karena banyak yang kita bahas di hijau-hijau nih. Pertama kita mulai dari Breeze. Nah, saya yakin banyak yang nungguin nih. Kemarin saya habis menganalisa Breeze, ditanya cuan-cuan saham, kalau enggak video beberapa hari yang lalu ya. Saya sudah bilang, teman-teman ini udah area aman untuk entry di 2200 itu. Nah, jadi kayak tugas kita sebagai trader, sebagai retail, itu cukup memasang posisi aja. Nggak usah tanya-tanya, Pas kapan ini naiknya, kapan ini diangkatnya. Kalau teman-teman yakin saham itu bagus, teman-teman tinggal pasang posisi masuk aja. Perkara dinaikin, ya udah bukan tugas kita. Nanti kita tunggu naik. Kalau teman-teman masuk waktu naik, ya itu bakalan susah karena ya average-nya udah nggak sebagus waktu di bawah gitu loh. Ini menarik kalau menurut saya ini Breeze sekarang ya. Kalau teman-teman kemarin punyanya di 2200-an ya, sekarang udah floating berapa ini, udah 5%-an lebih tuh. Tuh, saya sudah bilang Breeze ini di area demand kuatnya. Sebelumnya support klasik, di sini dia konsolidasi, di sini dia mantul, dia kesini lagi, habis itu ada uptrendnya, bahkan deket dua uptrendnya ini ya. Tuh, yang ini sama ini. Itu area kuat banget 2200 itu harusnya. Kalau teman-teman pengen masuk ya di situ harusnya. Dan dia sekarang udah naik ketinggalan 8%. Tapi ya udah kalau misalkan kemarin nggak dapat barang. Dan kalau masih pengen entry, nah ini kelihatan ya, kelihatan banget resistennya di area 2450 tuh resistennya dia. Hari ini dia mantul juga, di sini kelihatan juga ada pantulan di 2450. Jadi mungkin bagusnya kalau teman-teman pengen masuk karena pasarnya sudah menurut saya ya, karena view saya dia naik, sekarang buy on breakout sudah tidak masalah. Kalau kemarin-kemarin waktu koreksi, kita buy on weakness, pakai Fibonacci, cek koreksinya kayak gitu. Tapi kalau pasar baru ngebull kayak gini, nah lebih bisa kalau mau buy on breakout silahkan. Kalau breakoutnya Breeze ini di 2450. Kalau dia breakout 2450, cakep juga ini. Harusnya dia bisa ke sini dulu, sekitar 2600. Kalau breakout lagi bisa ke sini, sekitar sini 2700. Kalau breakout lagi bisa ke sekitar 2820. Kalau breakout lagi bisa ke 3000. Tuh, itu angka-angkanya ya untuk Breeze ya. Untuk support kuatnya di 2200. Tuh, tapi kayaknya kalau ke 2200 udah nggak mungkin sih. Karena ya turun dalam lagi, kecuali IHSG tadi ada koreksi lagi. Tuh, jadi kayak kalau udah tahu di mana area supportnya, ya entry aja karena resiko kecil. Kita kalau udah di area support tuh tinggal pasang stop loss 3-5% gitu aja. Kalau jebol ya udah kita exit. Kalau nggak jebol ya udah tinggal tunggu naiknya aja. Kayak gini. Udah pada mantul-mantul juga kok ini. Ini Breeze. Next kita ke apa ya? Crash ini menarik juga. Menarik sekali. Karena dia habis breakout. Nah, sebelumnya kirain bakal breakout di sini ya, tapi ternyata malah jebol ke bawah karena bantingan IHSG. Jadi kita revisi symmetric anti-angle-nya. Gini kali ya. Nah, mau pakai yang manapun, yang pasti dia udah breakout. Ini cakep ini, breakout volume besar. Dan ini pattern bullish penan ya. Mungkin bullish penan, itu kan continuation. Harusnya dia naik lagi dan targetnya masih jauh ini, keras ini. Cuman ya jangan asal HK, teman-teman. Kalau mau entry ya lebih baik tunggu koreksi aja. Area 635 sampai 650 lah, itu masih bagus. Tuh. Untuk target ya kalau menurut saya bisa kesini sih harusnya 865. Ya nggak usah muluk-muluk lah, kesini dulu 740 nih. Masih lumayan juga dia. Misalkan kita dapat di 650 ya, ke 740 13%, stop loss kasihlah bawahnya 650 620 nih. Nah, stop loss 4% doang. Masih worth it. Keras ini masih oke juga. Cakep banget dia, breakout volume gede ini bagus banget. Dan udah kelihatan ya, koreksinya semakin mengecil, tapi arahnya ke atas juga, itu udah ada anomali volume juga. Udah kelihatan tanda-tandanya dan hari ini breakout dia, si keras ini. Tuh kalau teman-teman pengen entry atau udah punya barang, hold aja sih kalau menurut saya. Itu untuk keras. Next kita ke nah ini wajib ini. Pasti ditunggu-tunggu juga ini.
Antam yang hari ini bukan aneka tumbang ya, tapi aneka tambang. Cakep juga Antam ini. Kita lihat komoditasnya. Nah, ini ya. Kalau menurut saya ini timingnya bareng. Nikelnya naik 1%, tanggal 8 hari ini ya. Nikelnya naik 1%, sama Antamnya juga pas turning point. Kemarin saya waktu memberikan rekomendasi di area sini 2200 ini karena dia di area supply. Jadi kayak gitu teman-teman, biasakan beli itu di area supply dan waktu merah gitu, jangan waktu kalau udah hijau tuh udah malah didiemin aja, nggak usah beli-beli lagi gitu. Kalau nggak masuk ke saham yang belum naik kayak gitu. Jadi kayak jangan dibalik, beli waktu hijau jual waktu merah. Tapi kalau misalkan pasarnya baru bagus ya buy on breakout pun nggak masalah. Ini dia ada breakout lagi resistennya, cakep sih ini Antam, serius. Harusnya dia konfirmasi double bottom ini. Ini bottom 1, bottom 2. Neckline-nya di 2450. Kalau teman-teman mau entry, base entry-nya di dekat 2450. Itu 2430 sampai 2450. 2470 nggak apa lah, tinggal pasang stop loss-nya di bawah 2430 berarti. Kita hitung resikonya. Misalkan 2470 besok pagi HK, nggak mau ketinggalan Antam, pokoknya Antam gitu ya. Kita pasang stop loss-nya di 2400. Nah, ini kan cuma 2% kan resikonya. Target misalkan nutup gap lah, gap yang ini ya. Nah, ini 19%. Wow, cakep banget ini Antam ini. Nih, kalau nutup gap yang ini ya. Tapi yang perlu kita maintain adalah kenaikan harga nikelnya. Cuman kalau dilihat-lihat, udah cakep sih ini nikel juga. Mungkin ini waktunya comeback Antam sih, bisa aja. Menurut saya nggak muluk-muluk kalau dia nutup sini. Kita tahu juga dia volatilitasnya besar banget. Hari ini juga volumenya besar. Transaksinya lumayan, 800 miliar sendiri. Ngalahin transaksi BBCA kalau nggak salah. Atau gimana itu. Tuh, target kalau menurut saya ke sini 1 bulan mungkin, 1 bulan 2 bulan. Kalau misalkan nggak galau ya nikelnya sama IHSG-nya. Tapi kalau berdasarkan view saya harusnya bisa sih ini, nutup gap yang ini. Setidaknya nutup gap yang ini. Tapi kalau tembus 3000, kesini dia aturan area supply-nya resisten ini. 3300 itu. Masih cakep. Tuh, kalau mau entry bisa di dekat 2450-an. Tuh. Stop loss jangan lupa. Kalau nggak mau pakai stop loss ya, berarti masuknya nyicil. 2450 masuk nyicil lah, misalkan masuk 40%. Nanti kalau dia market volatile turun, nah masukin 60%-nya kayak gitu. Setelah itu kalau udah full budget baru pasang stop loss. Jadi resiko itu dihitung teman-teman. Masih cakep ini Antam nih. Kita ke Inco. Temennya. Nah, Inco juga sama, dia ada double bottom juga ya. Neckline-nya 4700. Nah, dia tapi agak jauh kalau sekarang ya dari 4000, ya nggak begitu jauh juga sih. Malah Fibonacci 3% doang kan resikonya. Tapi targetnya masih kecil sih ini, Inco ini. Target kalau menurut saya ke 5000 dulu. Kalau misalkan teman-teman niatnya mau dia sampai nutup gap, view-nya jauh, beli sekarang nggak apa-apa. HK sebelum dia tembus 5000 itu. Tapi ya resiko tanggung sendiri ya, dan trading plan-nya jangan lupa. Cuman kalau menurut saya itu, kalau teman-teman mau expect ini berjalan panjang, mau di hold lama juga, ya masuk sekarang masih oke selama masih di bawah 5000. Itu kalau menurut saya. Nanti tinggal kalau dia udah tembus 5000 udah jangan beli-beli lagi. Tinggal ikut naik selama harga nikelnya naik. 6200 harusnya ketutup sih. Harusnya ya, karena dia ada utang di sana itu. Target 25%. Masih lumayan banget tuh. Kayak si Antam tadi juga. Masih oke ini, harga nikelnya mulai naik soalnya. Tuh. Tapi stop loss jangan lupa juga ya. Jangan overconfident juga. Gak ada yang tahu juga tiba-tiba nanti ada perang Cina sama Amerika. Itu kan PR juga kan. Tahu-tahu yang analisa saya sudah bagus. IHSG optimis. Tapi ternyata ada perang tiba-tiba langsung kebanting. Nah, itu kan juga gak ada yang tahu. Makanya stop loss itu perlu kalau kita trading ya. Kalau investasi mah tinggal pilih saham yang bagus saja. Tuh. Next kita ke TINS. Nah, TINS juga mulai mantul ya. Dia masih di area demand-nya. Kalau misalkan kita cek komoditasnya, timah. Belum kelihatan naik dibandingkan Antam tadi ya. Mungkin dia hari ini naiknya gara-gara ikutan Antam. Kelihatan kalau volumenya kecil. Cuman sekarang juga dia di area demand. Artinya malah peluangnya lebih besar TINS ini. Tapi kalau beli sekarang, namanya kita spec buy. Karena
katalisnya belum jalan, nikelnya ini belum jalan, tapi resikonya sudah kecil karena di area demand. Masuk di area 1600 nggak masalah ini, TINS ini. 1600 stop loss ya kalau bisa di bawah 1500 lah. Tuh, tapi kalau misalkan kejauhan kita coba ukur ya. 1600 stop loss misalkan 7% ternyata. Ya kalau nggak masuknya 2 kali masuk lah. 1600-an sama nanti 1550-an gitu. Nanti average-nya kan bagus, stop loss di bawah 1500 gitu. Money management aja. Target kalau TINS ya menurut saya kesini dulu 1800 ini. Kalau misalkan 1800 breakout ya, tembus. Sebelumnya kan di sini area demand juga. Sekarang jadi resisten kuat harusnya. Kalau 1800 tembus ya dia bisa kesini nih. 2000 support psikologis, resisten psikologis. Nah, terus ke 2050. Kalau 2050 tembus ya dia bisa ke atas lagi. Itu untuk TINS. Tinggal dilihat aja harga komoditasnya. Tapi kalau yang Antam sudah cakep sih. Kelihatan juga hari ini. Tuh untuk trio metal. Nah, kita mungkin ke Bank Bukopin yang menarik juga kalau menurut saya hari ini. Nih, apa yang teman-teman lihat ketika saya buka chart ini? Kalau udah biasa buka chart ya, pasti langsung kelihatan ada mini cup handle di sini nih. Nih ya. Ini cup, ini handle, dia breakout volumenya lumayan. Coba kita lihat pakai kecilnya waktu dia breakout. Nih, neckline-nya dia kan di sini ya, sekitar 525 ini. Dan ketika dia breakout candle yang ini volumenya besar banget. Ini bisa diartikan confirmation breakout ya, karena volumenya besar. Dan setelah itu volumenya menipis. Ya, ini bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang pengen masuk ke BBKP bisa di sekitar 525. Itu resikonya kecil karena sekarang support. Stop loss di bawah 500 lah. Tuh. Kalau enggak, kalau pengen lebih aman lagi ya nyicil 525 masuk 60%, kalau dia ke 500 masuk 40% baru pasang stop loss. Average-nya bakal lebih bagus. Cuman kalau menurut saya dilihat dari breakout dan akumulasinya harusnya dia nggak ke bawah 525 sih. Setidaknya kalau ke bawah 525 tuh hoki doang, itu nggak ada volumenya. Jadi retail pada cut loss gitu. Nih, nah kalau dari cup handle-nya sendiri target berarti ya bisa ke sini nih. Dari cup handle ya. Berdasarkan teori. Nah, dia bisa ke 595 kalau dari cup handle-nya itu ya. Masih lumayan 13%, masih bagus juga ini. Yang nah nanti ada yang perlu diwaspadai juga. Kita lihat yang bagus-bagusnya dulu. Ini. Dan kalau misalkan dia bisa tembus 600, wah itu bakalan cakep banget sih. Serius. Ini kan ada double bottom ya di sini ya. Kalau teman-teman lihat. Nih. Bottom 1, ini calon bottom 2. Nah, kalau dia bisa tembus 600, kalau menurut saya targetnya jauh sih. Harusnya kalau cuman ke sini 700-an bisa banget itu. Dengan catatan breakout 600. Karena kalau sekarang ya namanya belum double bottom karena belum breakout. Dia nyampe 600 terus turun lagi ya bisa juga gagal bikin cup handle kayak bikin triple bottom kayak bisa juga kayak gitu. Yang pasti kalau menurut saya ini arahnya masih ke atas. Karena dia habis breakout juga dan belum jalan. Jadi masih oke lah di area 525 ini. Sampai 510 itu area buy-nya kalau menurut saya ya dari BBKP. Target itu 600. Cuman, nah yang perlu diwaspadai dari BBKP kalau nggak salah di dalamnya itu masih agak repot ya. Alias masih agak bermasalah karena kemarin kan sebelumnya kan Bosowa yang punya, terus punya sebagian besar ya. Terus sekarang kan dibeli sama Kookmin Bank Korea itu. Dan waktu apa ya, saya nggak begitu tahu tentang berita ini atau fundamental atau katalis ini, cuman kalau nggak salah sekarang tuh masih sidang-sidang gitu, jadi belum fix untuk pemindahan barangnya. Kalau misalkan udah pindah ke Kookmin Bank harusnya cakep banget sih, tapi kalau misalkan kita lihat namanya aja udah KB, Kookmin Bank Bukopin, ini cakep sih harusnya. Tuh, yang perlu diwaspadai itu aja masalah internalnya itu. Yang pasti kalau kita trading ya cukup lihat aja dalamnya bandar itu gimana sama pasang trading plan. Stop loss di mana, masuk di mana, target di mana. Kalau menurut saya target 600. 600 bisa mulai kurangi porsi dulu. Takutnya gagal breakout ya. Tapi kalau berhasil breakout, wah harus di hold erat-erat itu BBKP. Serius. Tuh ya. RSI-nya juga mau menuju breakout nih. Kita lihat aja nanti apakah berhasil breakout enggak RSI-nya. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Selamat yang kemarin wajib saya selamatin yang berani kemarin beli BBRI. Saya yakin ya ketika pasar baru turun kayak gitu tuh kayak ya psikologis kita tuh kayak trauma gitu loh. Kemarin cut loss berapa, minus gitu. Terus
ketika harus beli lagi gitu rasa, atau masih nyangkut gitu, kayak beli itu rasanya takut gitu. Tapi kalau misalkan kita udah clear, psikologis bagus, trading plan jelas, analisa bagus, ya malah sebenarnya ketika turun tuh bakalan jadi peluang gitu. Jadi kayak saya tekankan ke teman-teman, itu kayak yang namanya trading plan tuh sangat penting itu teman-teman. Kalau teman-teman mau trading ya, trading plan itu sangat penting. Habis itu tinggal metode sama money management sama psikologis, dah itu empat itu paling penting. Jadi juga disesuaikan juga, karena ya saya tuh agak miris ya teman-teman ya, kayak semalam waktu bikin konten tanya jawab cuan-cuan saham itu banyak yang nyangkut di saham gorengan gitu. Maksudnya saya jadi bertanya gitu loh, teman-teman waktu masuk saham gorengan itu analisanya seperti apa gitu. Apakah FOMO karena waktu itu hari itu ARA terus beli di pucuk, habis itu tanpa trading plan, tanpa analisa, pokoknya taunya besok masih naik lagi, taunya besok masih naik lagi, hasil malah nyangkut. Nah, itu kan juga repot juga kalau kayak gitu. Jadi kayak ketika teman-teman beli satu saham tuh ditanya dulu, kembali ke dirinya dulu. Saya beli ini, tujuanku apa? Kenapa alasannya? Target berapa? Stop loss berapa? Kalau misalkan itu udah terjawab semua, tenang trading tuh. Mau ditinggal ngapain kayak, tinggal pasang automatic trading aja. Stop lossnya dipasang, trailing stop dipasang, yaudah tinggal ditinggalin. Tapi kalau yang nyangkut-nyangkut, saya nyangkut di pucuk nih, saya nyangkut di pucuk, gimana solusinya, ya itu harusnya kalau misalkan teman-teman masuk ke saham gorengan ya dari awal tuh udah setidaknya mampu lah ilmunya tuh, kayak ilmunya mampu, trading plan-nya juga bagus. Kalau misalkan belum mampu, jangan FOMO, karena ya benar, saham ini salah satu instrumen dengan return yang tinggi, tapi di balik return yang tinggi, resiko itu juga tinggi gitu kan, high risk high return gitu. Dan kalau kita nggak bisa memperkecil resikonya, ya chance kita tuh cuman 50/50, entah bener atau salah. Artinya untung banget atau boncos banget. Itu kalau nggak bisa memperkecil resikonya. Tapi kalau kita bisa memperkecil resikonya dengan mencari area supply, area demand alias support, terus kita pasang stop loss. Nah, itu kan resiko itu kan mengecil. Anggaplah jadi resikonya 20, rewardnya, returnnya 80. Nah, itu kan lebih enak kan kayak gitu. Kayak tidak, kalau 50/50 menurut saya itu udah kayak judi gitu loh, teman-teman menebak-nebak doang. Tapi kalau bisa memanage, tahu analisanya, tahu bagaimana perusahaannya, yaitu. Dan saya sampaikan ke teman-teman, kalau belum mampu main di gorengan, jangan dulu. Saya kalau konsultasi tuh, ini mungkin agak panjang ya, nggak apa-apa karena saya terlanjur ngomong. Kalau konsultasi, saya tuh selalu menyampaikan ada yang namanya kemampuan. Kemampuan tuh dibagi menjadi dua. Ini kalau menurut saya ya. Yang pertama waktu, yang kedua ilmu. Waktu itu, kemampuan waktu, kita tuh mampunya gimana? Kalau misalkan kita pekerja kantoran yang nggak bisa lihat HP, ya jangan di saham-saham fast trading, lebih enak swing trading atau bahkan investasi jangka panjang. Tapi kalau kita full time trader, mantengin laptop bisa. Nah, kalau mau trading harian ya nggak apa-apa, artinya waktunya itu mampu gitu loh untuk trading. Kemampuan waktunya bisa terpenuhi. Yang kedua, kemampuan ilmu gitu loh. Kalau ilmu teman-teman belum mampu di saham gorengan, ya jangan nekat, itu namanya bunuh diri. Nanti misalkan nyangkut, tanya sini, tanya sana, ya nggak ada yang tahu juga. Ditanyain pun pasti cuma jawabannya, ya itu area supportnya di sini, target resisten di sini, bandarnya tapi udah jualan. Nah gitu kan PR juga. Terus yang lebih repot lagi, saham gorengan di average down terus. Nah itu kayak mindsetnya belum benar. Yang pasti yang saya ingetin adalah kalau misalkan belum, disesuaikan aja dengan kemampuan kita. Kayak BBRI gitu kan enak banget itu. Ibaratkan nyangkut di BBRI menurut saya nggak masalah dibandingkan nyangkut di saham-saham yang nggak jelas ya gitu ya. Nyangkut di BBRI aja tinggal tidur aja. Yang nyangkut di 4.400 kejemput, saya jamin tuh kejemput besok di 4.400. Bahkan 5.000 bisa. Kalau mau hold sampai tahun depan 5.000 lebih tuh Bank BRI itu. Yakin saya jamin tuh harusnya. Tuh kayak gini, kayak teman-teman mengukur dirinya dulu. Profil resiko saya ini apa gitu loh. Agresif atau konservatif. Setelah itu kayak saya itu kemampuannya di mana dari waktu. Oh, saya itu kerja. Yaudahlah, saya saham yang ditinggal-tinggal aja. Swing trading di saham yang bagus. Atau wah, saya ini full time trader. Ya udah, silakan di gorengan-gorengan enggak apa-apa dengan catatan kemampuan ilmunya mampu. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Semoga
kedepannya ya setidaknya sampai akhir April lah kita harusnya cuan-cuan nih. Sesuai dengan namanya ya, cuan-cuan saham. Besok kita bakal cuan-cuan di saham. Harusnya ya, kalau berdasarkan plan saya. Tapi kalau nggak ada yang aneh-aneh. Itu aja. Oke, itu untuk konten hari ini. Kalau misalkan ada kurang dari saya, kurang penyampaian kata, atau kurang lain, ya saya mohon maaf. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Hidupin juga notifikasinya karena bakal ada konten setiap hari. Dan yang mau tanya-tanya silahkan komen aja, nanti saya balas pakai video. Oke, mungkin itu untuk konten hari ini. Selamat buat semuanya, siap-siap kita bakal cuan dan salam cuan.